Baik, kembali bersama Begawan. Saya akan mengajukan pertanyaannya berikutnya, Niki, terkait dengan yang banyak saya sering jumpai di sekian kali sesi coaching, live coach, di training, seminar saya, pertanyaan-pertanyaan. Gimana caranya supaya usaha kita atau rezeki kita tuh lebih lancar? Karena banyak orang mengatakan, coach saya sudah melakukan A, melakukan B, melakukan C, sudah mencoba bisnis A, bisnis B, bekerja, dan seterusnya. Tetapi kok kayaknya nih macet nih. Sampai-sampai sudah melakukan Tirto Yatro kemana-mana, mebayuh, metebus. Jadi segala macam cara sudah dilakukan. Tetapi belum bisa menemukan seperti yang diinginkan. Nah, mudah-mudahan ini bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan Anda yang menonton di video kali ini. Silakan Begawan ingin memberikan satu pandangan buat kita semua. Ya, terima kasih Coach. Jadi tetap kita kembali kepada jati diri kita sendiri dulu. Kembali jati diri ya. Kembali ke jati diri kita sendiri, tugas hidup kita apa. Kalau kita memaksakan ingin kaya dengan jalan yang tidak benar gitu tertentu misalnya yang sebetulnya bukanlah tugas hidup, pasti itu akan mengganggu dan juga membuat diri kita itu jadi salah arah juga ya. Menghambat juga gitu. Makanya di dalam ajaran swastika yang disebut dengan well-being atau wellness itu adalah kesejahteraan hidup kita. Itu kalau misalnya kita memahami kehidupan ini tidak sejahtera, artinya bukan berarti gagal, tapi terus saja temukan itu gitu. Temukan itu proses pencarian ya. Nah, makanya yang pertama itu adalah dharma. Dharma, pemahaman dharma kita. Dharma artinya kewajiban, dharma artinya hukum-hukum, hukum-hukum kehidupan. Skala berarti skala maupun skala. Ya, skala maupun skala. Nah, jadi saat ini melalui hukum-hukum itu kita pahami, kita bangun di dalam diri kita. Kalau sudah membangun keseimbangan ini, sinkronisasi di dalam diri itu terjadi, gitu. Nah, sehingga kita juga harus membangun pemahaman diri tentang rezeki itu sendiri, gitu. Jangan sampai kalau menginginkan dalam bentuk finansial atau uang, jangan sampai pikiran emosional atau alam bawah sadar kita itu tabu dengan uang. Kalau kita tabu dengan uang, tabu dengan finansial, dan juga takut membayangkan, bayangin kan, sudah menakutkan rasanya, tidak nyaman. Berarti ini harus dibangun dulu. Ke sinkronisasi di dalam tubuh kita antara perasaan, pikiran kita, dan juga jiwa kita, sehingga tubuh kita melangkah, bergerak menuju pada apa yang sudah terbangun di dalam diri kita melalui jalan dharma nih internal. Jadi harta itu sesungguhnya atau rezeki sesungguhnya kan bukan dalam bentuk finansial dan properti saja. Materi misalnya bukan itu saja ya. Tidak selalu materi Nah, jadi ini juga harus dipahami secara holistik. Justru rezeki adalah ketika kita mampu membangun kesehatan kita. Kesehatan rezeki. Ya, kesehatan adalah rezeki. Kesempatan mungkin juga rezeki. Kesempatan bisa rezeki. Nonton video-videonya Coach Wira juga rezeki. Karena tidak semua jiwanya akan terpanggil untuk bisa nonton sampai habis gitu. Oh iya. Itu rezeki jiwa. Baru nonton 2 menit skip gitu. Tapi nggak dapat rezeki. Nggak dapat nanti rezekinya. Terus kemudian kesehatan relationship juga rezeki. Dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak, dengan tetangga, di Banjar, berarti, di desa. Sangat luas ya kalau kita bicara rezeki itu, jangan di-spotkan satu titik kecil saja gitu ya. Betul, sangat luas. Jadi rezeki itu begitu luas karena melalui diri yang seimbang, diri yang penuh kesadaran, sengkala, malapetaka yang mungkin akan terjadi, kita sudah bisa rasakan terlebih dahulu. Jadi kita itu bisa menghindari itu gitu, karena menemukan kewaskitaan di dalam diri. Jadi eling dan kemudian membangun kewaspadaan di saat kita melangkah. Itu juga rezeki. Berarti bisa kita bilang begini, kalau rezeki itu mungkin saja dari sisi pekerjaan belum sampai posisi yang diinginkan. Berarti bukan nggak dapat rezeki kan? Bisa jadi keluarganya baik, rukun, sehat, itu kan rezeki. Berarti kita mencari rezeki yang satu belum ketemu, rezeki yang lainnya sudah ada. Badan kita sehat, berarti kan rezekinya. Berarti pemirsa semua, ketika Anda belum mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan dalam konteks dan konten mencari rezeki, jangan cepat putus asa dan mengeluh. Karena di satu sisi Anda mengatakan tidak mendapatkan, justru karunia-karunia atau rezeki-rezeki lainnya itu sudah mengelilingi Anda. Cuman Anda nggak sadar gitu ya. Jadi kurangi budaya 2N, ngeluh dan ngomel. Jadi ini orang biasanya kalau sudah kena budaya 2N ini ngeluh, ngomel. Kalau sudah ngomel, ngeluh lagi. Nah, ini menciptakan Anda akan semakin jauh dengan jati diri kita.
sangat bagus sekali pemahaman tentang arta yang dibahas oleh Begawan, bahwa mulai sekarang kita ingat-ingat yuk bahwa arta itu tidak hanya berkaitan dengan materi. Silakan lanjut, mungkin dari tadi Dharma, yang kedua arta, nanti lagi kira-kira. Dharma, arta. Nah, setelah kita memahami arta itu, barulah kita akan mampu memenuhi segala keinginan kita. Nah, baru kita memahami keinginan-keinginan apa saja yang harus dipenuhi, entah keinginan secara duniawi maupun keinginan secara spiritual. Gitu. Jadi keinginan tidak harus hanya urusan spiritual saja. Keinginan duniawi selama dasarnya dharma itu lakukanlah dan raihlah itu. Gitu. Nah, setelah itu dalam proses kehidupan ini kan begitu singkat. Kalau kita bisa hidup dengan sehat paling umur 80-90 tahun. Iya, betul. Kalau sehat. Nah, setelah itu di sanalah kita juga harus belajar yang namanya pelepasan. Yang belajar namanya detachment, tidak terlalu melekat dengan apa yang kita miliki. Betul. Baik tubuh kita, kadang-kadang kalau misalnya seperti Coach Wira dari awal, dari kecil terus bertumbuh, terus kemudian membangun karir, terus keluarga, punya anak-anak. Nah, bagaimana ketika nanti Coach Wira mencapai di umur 80-an seperti itu, atau mungkin dari sekarang sudah mempersiapkan diri, karena itu akan menjadi tabungan juga. Gitu. Karena hidup ini kan tidak hanya di sini saja. Betul. Ketika kita berbuat baik, memberikan keramahan kita, senyum kita, ulas asih kita kepada orang, itu sebagai investasi bentuk arta yang tak terlihat dalam bentuk spiritual. Karena jembatan ataupun kendaraan yang akan kita gunakan setelah hidup ini adalah yang menjadi power adalah itu dharma hidup kita gitu. Nah, jadi selain memenuhi keinginan-keinginan secara duniawi, kita harus memenuhi keinginan-keinginan secara spiritual juga. Gitu. Karena di setelah kematian nanti ada dua pertanyaan yang akan ditanya. Begawan, ya. Nah, yang pertama, sudahkah Anda berbahagia? Wah, ini menarik nih. Sudah bahagia belum yang nonton nih? Kalau belum bahagia, sudah bahagia komen dong. Gitu ya. Pertanyaan yang pertama itu yang akan sudahkah berbahagia? Yang akan ditanyakan. Yang kedua, sudahkah membahagiakan orang lain? Nah, atau membahagiakan semesta yang lebih luas. Atau setidaknya membahagiakan orang terdekat kita, mungkin pasangan, anak, orang tua, tetangga, dan sebagainya. Nah, ini dua hal nanti. Pertanyaannya lagi bisa menjadi luas juga ini kalau jadi luas bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Berarti sekarang Anda komen, kalau Anda komen berarti apakah Anda merasakan kebahagiaan apa enggak? Kira-kira seperti itu. Jadi memberikan komen juga bentuk mewujudkan satu kebahagiaan. Jadi itu arta rezeki ya. Rezeki, pemahaman di dalam diri. Nah, berarti kalau saya simpulkan pemirsa semua dimanapun Anda berada, bahwa Begawan sudah menyampaikan perlu atau penting sekali bagi kita memahami jati diri. Itu kan kembali ke jati diri. Mungkin kalau kita sering mendengar istilah mulat sarira, masuk ke dalam diri, memahami diri kita sendiri. Dan tadi saya mendengar satu hal yang sangat simpel tapi sangat luar biasa, yaitu tentang keselarasan. Artinya kalau Anda mau sukses, Anda mau kaya secara baik materi atau keuangan, jangan sampai Anda itu tidak sinkron, tidak selaras atau terjadi konflik. Belief Anda, keyakinan Anda itu tidak selaras. Misalnya dalam contoh uang. Kalau Anda mau cari uang yang banyak, pastikan goal Anda, keyakinan Anda tentang uang itu benar. Jadi bukan salah. Jadi kalau Anda mau cari uang yang banyak, tetapi misalnya keyakinan Anda tentang uang itu salah, misalnya uang adalah sumber kejahatan, sumber orang-orang itu bisa melakukan segalanya dengan uang, kan begitu. Jadi artinya belief Anda tentang uang itu salah, tidak selaras. Maka pasti Anda tidak akan mendapatkan uang. Nah, boleh nggak punya uang yang banyak? Boleh. Ya, kalau Anda sukses, ini saya sering ingin berbicara tentang konsep mepunya, Begawan. Karena kita di sini budaya untuk mepunya itu masih lemah. Orang hanya mencari kekayaan sebanyak-banyaknya buat diri mereka sendiri, tetapi belum ada satu kebiasaan atau kemauan untuk melakukan punya. Jadi boleh nggak punya uang banyak sukses? Boleh. Nah, kalau sudah punya uang banyak, dharmakanlah uang itu kepada lingkungan, kepada orang-orang yang membutuhkan, atau hal-hal yang memberdayakan dalam hidup ini. Artinya bahwa belief Anda, keyakinan Anda tentang uang itu sekarang sudah selaras, sudah benar, tidak ada konflik. Makanya apa yang kita cari tidak dapat bisa jadi karena ada yang namanya inner conflict.
Jadi ada konflik dalam diri Anda. Mau melangkah ke barat, tetapi cara berpikir Anda ke timur. Nah, ini ada konflik batin. Inner conflict, saya sering menyebut sebuah inner conflict. Jadi belief system yang benar dan tepat harus dibangun. Keyakinan diri yang benar dan tepat harus dibangun. Kalau mau kaya, berpikirlah tentang kaya yang benar baik berdasarkan dengan tadi udah dijelaskan Maide, dharma, kewajiban-kewajiban skala demi skala itu dipatuhi. Kan kadang orang kalau mau bisnis kenapa tidak dapat rezekinya bagus, usahanya nggak lancar, bisa jadi itu secara skala Anda banyak melanggar hal-hal yang sudah ada dalam kehidupan ini. Belum lagi kita bicara niskala. Nah itu. Kemudian yang kedua, kesimpulan saya, tadi udah belief system, yang kedua adalah tentang present state. Jadi tentukan posisi Anda saat ini, apa yang ingin Anda lakukan. Baru Anda mendesain desire state. Jadi apa yang Anda inginkan. Nah, mungkin saja rezeki itu tidak nampak, tidak terjadi karena Anda nggak tahu sebenarnya mau kemana arahnya, mau menuju kemana. Di antara present state, jadi kondisi saat ini, dan desire state, kondisi yang Anda inginkan, di sini ada satu garis, Anda harus menyiapkan resources, sumber daya diri Anda. Nah, ketika bicara sumber daya diri, kembali lagi tuh, jati diri, masuk lagi. Disitulah sumber daya dari swastika tadi yang Begawan sudah sampaikan, dari dharma, arta, mungkin nanti ada yang kama gitu, mungkin yang moksa. Jadi itu mulai satu proses yang memang harus kita segera terapkan. Jadi knowledge, pengetahuan yang kita miliki tidak hanya sekedar untuk kita ketahui, tetapi harus diterapkan di seluruh aspek bidang kehidupan kita. Jadi kalau Anda sekarang merasa rezekinya mampet, kurang lancar, coba telusuri ke dalam diri Anda. Apakah Anda sering konflik di dalam diri? Yang kedua, apakah Anda sudah memiliki desire state atau keinginan yang Anda harapkan dari posisi saat ini dengan sumber daya yang Anda miliki? Kira-kira Wendan tambahan lagi? Ya, ini coach, ini berdasarkan di lapangan ini sering terjadi. Orang datang konsultasi, bisnis saya macet, bangkrut dan lain sebagainya. Mukanya itu mengkerut. Penuh kesedihan, penuh kepenatan, dan penuh dengan kegalauan. Nah, akhirnya Tiang tanya, bagaimana hubungan dengan pasanganmu? Bagus. Anak-anak gimana? Sehat semua? Sehat. Rumahnya gimana? Semua masih utuh? Masih utuh. Nah, waktu memulai dulu, dari kapan bisnis itu? Nah, ini kan perlu yang namanya evaluasi. Nah, perlu evaluasi. Nah, di sini jangan pernah sampai kita itu lupa diri dari mana berangkat dan sudah sampai di mana. Sehingga kita selalu menganggap diri kita itu mendapatkan penderitaan dan malapetaka. Gitu. Akhirnya yang suruh mengevaluasi semua. Kalau memang bermasalah dengan bisnis berarti kan finansial. Coba petakan semua kehidupan finansialmu. Kekayaanmu, propertimu apa saja. Nah, mulainya sejak kapan? 15 tahun yang lalu katanya. 15 tahun yang lalu apa yang kamu miliki? Pertama, anak belum ada, ya kan? Pasti. Anak belum ada. Terus membangun dari sebelum menikah katanya. Nah, terus katanya dari nol, tidak punya apa-apa berarti kan? Betul. Nah, sekarang kalau dicek semua, tanahnya ada di mana, rumahnya berapa, anak berapa, pendidikannya apa, coba kalkulasikan dan coba hitung dalam bentuk angka, berapa semuanya itu. Hanya dia hitung jadi 50 M. Wow. Nah, sekarang utangmu sekarang berapa? Saya udah nggak bisa bayar hutang setiap bulan. Itu hutangnya cuma 5 M. Hutangnya 5 M itu gede banget menurut saya bilang begitu. Tapi pernah nggak melihat properti dan asetmu ada berapa? 50 M. 50 M dikurang 5 M, apakah kamu masih tetap akan mengkerut? Betul. Nah, sering sekali kita itu lupa gitu ya, melihat karunia yang sudah kita terima. Gitu. Dan belum kenikmatan karunia yang mungkin sudah pernah dijalani selama 15 tahun itu. Nah, sering sekali ini yang disebut dengan tidak tahu diri. Tidak tahu diri, tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Kemarin juga ada surhat 28 M utangnya. Saya suruh coba hitung semuanya dan kemudian assessment dulu bisnismu, permasalahannya di mana. Ternyata asetnya itu ratusan M. Waduh. Wah, ini pemahaman spiritualnya, pemahaman hidupnya ini masih parsial, masih satu sisi mata uang saja. Apa namanya? Uang itu kan ada dua sisi. Dia hanya melihat sisi satu saja. Gitu. Dia tidak mampu melihat sisi bagian lainnya. ini. Jadi biar tidak merasa selalu menderita. Itu penting. Jadi bisa jadi orang-orang yang merasa hidupnya tidak beruntung, tidak mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan karena dia melihat satu sisi saja nih, Begawan. Coba mari sekarang perluas perspektif kita, sudut pandang kita bahwa
Tuhan sendiri ya ingin bahwa kita itu bahagia. Tuhan itu ingin kita sukses. Tuhan ingin kita kaya. Tetapi bisa jadi perilaku kita karena ketidaktahuan, belum mengerti kemana arah langkah kita. Dan itu adalah sebuah proses. Maka kita harus sering menghadapi jalan yang berliku, mungkin jalan yang bergelombang. Disitulah kita pentingnya butuh seorang guru, seorang pemandu, seorang coach misalnya, seorang pelatih yang memang bisa membimbing Anda menuju track dari desired state yang Anda inginkan. Jadi mulai sekarang sebelum kena penyakit 2N, itu ngekoh dan ngomel gitu ya. Coba, kan orang tuh gampang sekali soalnya ngomel, Begawan. Aduh, saya ini kok hidup saya nggak bagus nih. Itu kan ngomel saja. Setelah ngomel dia ngeluh lagi, ngeluh lagi. Jadi kalau sudah paham prinsip tadi, berarti ada saja bagian-bagian dalam hidup kita itu yang harus penuh rasa syukur kita ungkapkan, rasa berterima kasih, kan begitu nggih? Harus ya. Mungkin saja sebagai contoh kecil, kalau tiang umpamakan kita ke tempat kerja, ke kantor pun, kalau kita udah selamat di jalan itu sudah sebuah rezeki juga, sebuah karunia juga. Betul. Gitu kan? Karena ada orang yang harus berangkat itu nggak sampai di kantor, dia harus berakhir di ICU. Nah ini berarti elingang semeton sami dimanapun Anda berada, ketika Anda bertanya tentang konsep rezeki, bagaimana memperlancarnya, coba Anda melihat ke dalam diri Anda dulu, apakah Anda memiliki tujuan yang jelas, apakah Anda sudah memiliki keyakinan yang benar dan tepat dan selaras, apakah Anda sudah menentukan goal yang Anda inginkan dari posisi yang Anda ada saat ini. Jadi supaya tidak mencari-cari kesalahan itu di luar, padahal bisa jadi karunia Tuhan di Desa Widi itu sangat banyak, sangat melimpah. Kita sendiri bahkan tidak bisa menghitung sedemikian banyak karunia-Nya, tetapi mencari-cari satu kesalahan, satu kelemahan untuk membenarkan bahwa kita ini sedang terpuruk. So, bangkit sekarang. Bangkit, lupakan semua hal-hal itu. Ingat, hidup harus dihadapi, bukan untuk dihindari. Berproseslah untuk menjadi dewasa, lebih tangguh untuk menghadapi hidup ini. Gitu ya. Oke, terima kasih Begawan.